Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang bajunya coklat di kelas bahasa ya sekarang ya. Ya. Jadi udah naik kelas nih dari kelas 10 sekarang udah kelas 11 bahasa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, di sini sudah ada KM-nya belum? Sudah ada ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Sunan. Oke, bajunya keren. Oh, sekarang hari Rabu ya? Hari Rabu. Berarti baju pramuka kan kalau di mana ya? Ya. Oh iya, berarti Bapak udah lumayan cukup umur ya, udah lupa. Nanti Kamis ya. Dikira jadwalnya Rabu, sekarang udah Kamis ya. Baik, KM-nya silakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai, selesai. Terima kasih siapa Ananda Sunar ya yang sudah memimpin doa dan Bapak ucapkan hari ini semoga kita semua saudara pada sehat walafiat walaupun dalam keadaan kita pakai masker semua ya, tapi mudah-mudahan tidak menjadikan beban kita bahwa hari ini menjadi hal yang sangat menyakitkan dan menyulitkan, tapi justru kita jadikan hari ini sebagai bahan untuk mengkaji diri kita agar kita lebih waspada, menjaga kesehatan dengan baik, dan menjadikan diri kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan absen dulu. Bapak tinggal hitung aja karena jumlah di kelas bahasa itu ada 20 orang. Bapak hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pas 20. Berarti hadir semua ya? Hadir. Ketua kelasnya Sunar. Ya. Terus wakil ketua kelasnya Hafiz bukan? Ya. Terima kasih. Bendaharanya itu nanti saya. Ya. Sekretarisnya itu kalau nggak salah di sini Nur Hikmah. Hikmah. Ya. Oke, ini dapat laporan dari wali kelas masing-masing. Jadi selamat melaksanakan tugas bagian tugas itu karena tugas itu tidak berat asal kita melaksanakannya. Baik, semuanya hadir dan insya Allah sudah siap hari ini untuk melakukan pembelajaran dengan Bapak di materi fikih, yaitu bab 2. Karena kemarin kita bab 1 sudah ketemu dengan bab 1 yaitu masalah jinayah. Ya, baik. Untuk supaya Bapak ingin tahu fokusnya Ananda kelas bahasa, ada permainan. Tapi bukan permainan kemarin ya, tapi itu permainan kemarin itu dengan angka. Sekarang sebenarnya begini. Sekarang seperti ini. Oke. Tangannya sebenarnya ke depan. Sebenarnya ke depan. Sudah ke depan semua? Ya. Nah, jadi gini. Nah. Bisa? Oke, bisa. Kalau nanti ada yang nggak bisa, berarti belum fokus. Ya, lihat Bapak, lihat Bapak. Lihat Bapak. Bisa? Oke, Bapak hitung. Semuanya tangan di depan. 1, 2, 3. Ini kalau ada yang begini kedua-duanya, lihat Bapak ya, lihat Bapak. Fokus, makanya fokus ya Bapak. Yang ini di sini tetap tuh. Ini tetap ada di sini kan posisinya. Oh. Oke, ulang. 1, 2, 3. Badannya nggak usah ikut, nggak usah ikut. Ya, nggak usah ikut. Sekali lagi, terakhir. Lihat aja, seperti kalau dulu itu seperti ada jarum jam. Kita ada jarum jam, ya, jarum jam. Badannya tertegak, supaya kita fokus, tetap pikiran kita fokus bahwa yang bergerak itu satu, ya, bergerak itu satu. 1, 2, 3. Itu kenapa dilihat? Kamu mah jadi tiga joki gini ya?
satu pikiran kita agar kita bisa nanti di saat menerima pembelajaran apapun antara otak kiri dan otak kanan itu seimbang. Ya, otak kanan menerima pelajaran, otak kiri kita berpikir bagaimana caranya menerima. Seperti itu. Satu, bagaimana ini bekerja, yang ini diam. Yang ini bekerja, yang ini diam. Jadi jangan sampai nah, akhirnya kan juga terbuka ini kan gitu. Nah ya. Nah, itu. Baik, dan untuk yang selanjutnya, Bapak ini bertanya, kemarin kita sudah bertemu dengan pelajaran yang pertama tentang jinayah, ya. Cuma yang menjawab nanti Bapak kasih nilai untuk ulangan lisan aman. Ada berapa macam pembunuhan? Tiga. Sebutkan satu. Pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan tersalah. Jawabannya Kurang tepat. betul. Itu tapi dikurangi 50. Satu lagi tertinggal. Oh, ini. Pembunuhan tidak disengaja, hukumannya adalah silakan. Qisas. Jawaban 100, insya Allah ulangan lisan aman. Dua. Pertanyaan terakhir ketiga. Cung yang mau menganalisis tentang kemarin gambar yang Bapak tampilkan yang berhubungan dengan jinayah. Nah, kemarin Bapak tampilin tuh gambarnya, fotonya berhubungan dengan jinayah. Itu siapa yang akan mau memberikan analisisnya? Sudah ada. Ini nilainya besar loh. Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada? Satu. Nah, bisa. Yang sosial media. Iya. Dari analisis itu kita bisa melihat bahwa sosial media itu bisa menjadi tempat yang yaitu banyak kasus pembulian kayak gitu, jadi termasuk ke dalam jinayat. Contohnya kasus pembulian seperti itu. Oke, kita tangan buat ini. Berarti sama dengan pembunuhan karakter. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan materi bab 2 tentang hudud, nanti kita sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Baik, kita mulai dengan materi bab 2 tentang hudud. Terlihat di depan? Ada apa? Bab 2 tentang hudud. Apa itu hudud? Ada yang sudah membaca? Hudud. Ada yang sudah membaca? Pengertian hudud. Ada yang bisa bacakan? Boleh? Hafiz? Bacakan. Kemudian hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan, al-ma'un atau pembatasan antara dua hal. Terus? Adapun secara bahasa arti had adalah pencegahan. Menurut istilah, hudud adalah hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan kejahatan selain dari menghilangkan nyawa seorang ataupun penganiayaan. Kesimpulannya apa? Hudud itu pencegahan atau hukuman. Itu hudud namanya. Jadi hudud itu adalah pencegahan atau hukuman bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan apa saja yang ada yang nanti akan dijelaskan dalam materi hudud. Satunya ada dua, tiga, empat, lima. Ini satu lagi atau merampok, menyamun dan merompak. Mohon maaf satu lagi ketinggalan. Ya. Jadi yang dibahas di hudud itu tentang bagaimana hukuman atau pencegahan zina, odol, mencuri, minuman khamar, merampok atau menyamun. Baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama tentang zina. Cuma yang namanya zina di sini nggak ada ya?
protes ya. Oke. Kecuali sama jelek juga dengan. Nah, baik. Zina adalah memasukkan zakar. Ini mohon maaf ya, apa ngomongnya gimana karena ya inilah yang harus dibahas. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam parji, bukan parji ya. Ya. Duh, jadi sedih. Ya. Zina adalah, ibu jangan dibayangin. Jangan bayangin bapaknya. Oh. Zina adalah memasukkan zakat ke dalam parji terlarang karena zatnya tanpa ada subhat dan disenangi menurut tabiatnya. Maksud dari tidak ada subhat itu tidak ada halangan. Jadi suka sama suka. Itu namanya zina. Tapi Pak, ada suami istri suka sama suka. Ya, beda lagi lah suami sama istri mah. Itu mah halal. Betul, halal. Ya, betul halal. Siapa tadi ngomong kami ya? Kami. Kayaknya aku cepet nikah ya. Ya, halal. Tapi kalau yang baru pacaran melakukan zina, hukumnya haram. Nih, status zina disebutkan para ulama bahwa zina hukumnya adalah haram dan dosa besar. Nih ada di surat An-Nisa ayat 15 tentang masalah zina. Zina terbagi ada dua bagian. Ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah sedang menikah. Orang yang sudah pernah berarti siapa? Janda atau duda yang sedang suami dan yang mempunyai Suami istri. yang mempunyai selingkuhan lah gitu ya. Melakukan zina, nah itu disebut dengan zina muhsan. Ya, zina muhsan contoh nih, nauzubillah ya dulu janda. Nauzubillah janda. Punya pacar tuh, punya pacar, apakah boleh? Silakan aja. Tapi ternyata dia melakukan hubungan seksual di luar nikah dan belum akad, maka hukumnya itu zina muhsan. Walaupun dulu itu seorang janda yang tidak punya suami, tetapi dia sudah pernah menikah, maka hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Itu yang hukuman muhsan. Pak, gimana dirajam teh? Dilemparin kepalanya. Ada dua cara. Ada yang dikubur sampai dengan leher, lalu kepalanya dilemparin oleh orang-orang terdekatnya sampai mati. Yang kedua, diarak di kampung. Di kampungnya misalkan dia tempatnya di Pamurian, maka diarak sampai sepamurian sampai dia mati lemas karena kepalanya dilemparin oleh warga sekitar. Saking apa? Allah menjaga fitrah manusia. Allah menjaga fitrah perempuan suci. Karena perempuan kan hakikatnya suci. Ternyata punya pacar kalah dengan I love you. Kalah cuma dibawa naik motor apa? Beat. Kalah. Rugi motor beat mah. Oh, KX mah atau minimal apa? BMW lah. Dan lu kene bari di hotel kan? Ini bari di rumput. Ngapain? Nyabari dosa besar, gak ada manfaatnya, hidup kita sengsara. Baik yang muhsan ataupun yang ghair muhsan. Nah, zina yang kedua adalah ghair muhsan. Zina yang kedua adalah ghair muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Nah, siapa yang belum pernah menikah? Perawan atau bujang. Yang punya pacar itu biasa. Anak kamu semua nih, gitu. Anak muda yang memang lagi bucin-bucinnya, gitu. Jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nah termasuk ghair muhsan. Kalau melakukan zina. Tapi zina di sini bukan zina, ya, yang dibahas di sini itu bukan zina apa, bukan dari kalian banyak bahasan kan, ada zina mata, zina tangan segala macam. Tapi zinanya kita fokus di sini. Berarti melakukan apa? Hubungan seksual luar nikah, itu yang kita garis bawahi. Tapi Pak, apakah zina mata juga termasuk? Iya, karena timbulnya dari seksual itu dari mata, dari telinga, dari ucapan dan segala macam. Itu timbul dari sana. Hukuman bagi yang zina ghair muhsan apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa cambukannya itu adalah penuh dengan jarum-jarum kecil.
Jadi bukan cambukan biasa. Kalau di Indonesia itu yang sering terlihat rotan. Tapi kalau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa cambuk-cambuknya itu ada jarum-jarum atau paku-paku kecil. Dan dipukulnya bukan seperti ini, cepret bukan, tapi kayak yang ditarik. Sampai 100 kali badannya rusak. Setelah itu di mana? Diasingkan. Kemana? Ada yang mengatakan ke hutan tanpa ditengok. Ada yang mengatakan keluar kota tanpa harus ditengok. Pokoknya diasingkan aja, silahkan, bodo amat, terserah dia sendiri. Saking apa? Allah menjaga marwah kesucian seorang wanita. Itu, ya. Bisa dijaga? Bapak yakin kamu semua punya cita-cita ingin hidup bahagia? Pengen nikahnya rame, pengen resepsinya rame ya. Bahkan pengen mahalnya pun luar biasa ya. Tapi coba kalau yang nikah, kalau yang hamil duluan, apakah ada resepsi? Tidak ada. Apakah ada mahar yang cukup mawar? Tidak ada. Yang ada apa? Cukup dengan 10.000 rupiah dibayar kontan. Sedih kan? Mana pikiran kita jadi seorang princess dalam waktu 1 hari? Tak ada. Cukup hanya 1 malam saja. Bari nawan digumrong leungit. Rugi nggak? Jangan lakukan. Haram hukumnya, dosa besar. Gimana taubatnya? Luar biasa susah. Kalau kita punya anak dari di luar nikah, maka anaknya tidak akan punya hak waris sampai kapan. Kasihan anak kita nanti. Ya. Sekarang yang kedua, tentang qadha. Qadha secara bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Kalau menurut istilah adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, menuduh orang lain zina. Jadi qadha itu bisa dikatakan sebagai fitnah. Contoh nih, misalkan siapa ya, Fikri itu seorang ustadz. Karena memang Hafid itu pedengki, maaf ya, Hafid itu pedengki, pingin Fikri itu hancur karir ustadznya. Akhirnya Hafid itu mengatakan bahwa Ustadz Fikri kemarin saya lihat dia sedang berzina dengan si A. Dan ternyata tidak terbukti. Siapa yang dihukum? Tapi kalau terbukti, siapa yang dihukum? Fikri. Ya. Makanya ini sangat dilarang oleh Allah apabila kita menuduh orang-orang baik melakukan zina. Hukuman bagi yang wajib apa? Nih. Hukuman bagi yang wajib adalah 80 kali cambukan bagi orang-orang yang merdeka. Siapa orang yang merdeka? Kita semua. Orang merdeka bukan budak. Bukan budak letik maksudnya, bukan budak kecil, bukan anak kecil, tapi budak yang memang tidak, kalau dulu mah apa ya, hamba sahaya atau pembantu tanpa dibayar. Kalau sekarang kan pembantu juga dibayar, tapi sekarang pembantu itu bukan budak, tapi memang pekerja. Jadi sekarang Indonesia tidak ada budak namanya. Maka hukumannya apa? 80 kali cambukan. Dicambukan sama, cambukannya sama dengan yang hukuman zina goel ya, sama. Nih, syarat-syarat berlakunya hukum qadha tertuduh berzina, maaf ya, berzina itu adalah muhsan, penuduh balik dan berakal, tuduhan berzina benar-benar syarat. Jadi memang kalau terbukti berarti si yang dituduhnya itu dapat hukuman, tapi kalau tidak terbukti maka si yang qadha ini akan dapat hukuman. Ya. Terus yang sebelumnya qadha adalah bahwa penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi atau li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali tertuduh memaafkan. Jadi kalau misalkan tadi Bapak contohkan, Fikri memaafkan dan Hafid akan hilang hukumannya. Ya, makanya memaafkan itu lebih baik. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup? Baik, kita lanjutkan tentang minuman keras. Bukan minuman batu ya, batu mah nggak bisa diminum ya, jadi makan. Minuman keras atau minuman khamar atau minuman yang memabukkan. Khamar adalah bentuk pakar. Betul nggak orang yang mabuk suka gila, suka seperti orang gila? Betul nggak? Minum, teler, ngaco kemana-mana ngomongnya ya. Pak, kalau mabok naik bis gimana tuh? Muntah, itu mah apa ya? Itu mah penyakit bawaan. Ya. Tapi itu tidak termasuk ke dalam minuman khamar. Itu mabuk karena penyakit. Jadi jangan disamain. Ini mabuk karena minuman khamar. Nah, minuman keras atau minuman khamar besar-besar dan menghilangkan akal. Sebab khamar dengan cara dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Semua agama tidak ada yang menghalalkan, tapi semuanya mengharamkan. Karena memang tidak baik
menghancurkan semua apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Ya. Baik, terus yang selanjutnya hukuman bagi yang minum khamar, jumhur ulama mengatakan 80 kali cambukan. Sama dengan yang kalau di Indonesia itu sudah ada diterapkan di Aceh. Dan 80 kali cambukannya itu tempat umum lalu pakai rotan cambuknya. Ya. Gitu. Terus yang selanjutnya hikmah larang minum khamar, masyarakat terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, menjaga dan sebagainya. Jadi memang minuman khamar itu bukan minuman yang ada mereknya saja. Contoh seperti oplosan. Kalau sekarang itu yang Bapak pernah tahu seperti ngelen, bukan Bapak pernah nyobain ya, ngelen, kalian gitu ya, itu sama juga hukumnya haram. Minum obat apa? Komik ini, kamu sering ya? Komik itu karena memang itu untuk orang batuk yang diminum oleh orang yang sehat, memabukkan, hukumnya haram. Apalagi yang sering harusnya itu obat tapi malah jadi ketidakbaikan, Panadol, mudah tadi. Panadol, Bodrek ya, sama Kratingdeng atau apa itu namanya itu nggak boleh hukumnya haram. Kalau overdose nggak boleh ya, karena itu sebetulnya halal, tapi akan menjadi haram apabila kita meminumnya dengan tanpa aturan. Oke. Tentang minuman keras, ada yang ditanyakan? Cukup? Baik, mencuri. Sekarang, secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selain secara sembunyi-sembunyi. Mau mencuri, mengambil barang tanpa hak ataupun mengambil sesuatu tanpa minta izin. Pak, gimana kalau mencuri hatinya? Boleh atau enggak? Mencuri atau enggak? Itu bukan mencuri namanya, tapi memang cinta. Tapi Pak gimana emang mencuri? Ya iya, kalau mencurinya itu kalau dirobek dadanya diambil hatinya baru bisa. Maka itu membunuh ya, pembunuhan disengaja malah. Itu luar biasa. Makanya mencuri hati mah ya itu mah ekspresikan saja lah. Tapi ingat satu hal tadi, jangan melakukan zina. Nah, kemudian berarti pembunuhan kesaksian dari dua orang saksi yang adil, harus ada saksi. Hak bagi pencuri adalah nisabnya 1/4 emas atau 3 dirham perak atau 3,3 gram emas. Jadi hukuman bagi si pencuri yang potong tangan itu apabila nisabnya 3,34 gram emas. Berarti kalau misalkan sekarang emasnya itu 500.000 per gram kali 3,34 gram berarti kurang lebih 2 juta ya, kita hitung 2 juta aja lurus. Nah berarti kalau ada yang mencuri dengan jumlah 2 juta rupiah, maka hukumannya adalah potong tangan. Tapi gimana Pak kalau misalnya kurang dari 3,4 gram? Apa hukumannya? Apa hukumannya? Hukumannya adalah pertama ada yang mengatakan potong jari, ada yang mengatakan cukup dimaafkan saja dan dikembalikan barangnya. Dan itu boleh-boleh saja asal satu ada dalil yang kuat untuk memahami itu. Ya, baik. Nah, nih hukuman hadnya mencuri. Kalau mencuri pertama kali maka potong tangan kanan, mencuri kedua kali potong kaki kiri, mencuri yang ketiga kali maka potong tangan kiri. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang penyamun, perampok, dan tadi mencuri sebetulnya hampir sama antara mencuri, penyamun, perampok, dan perampok hampir sama, cuman yang berbeda adalah nanti di hukumannya. Ya, berbeda di hukumannya serta jenis jadi apa yang dilakukannya. Yang pertama adalah ada penyamun. Nih, penyamun, perampok, dan perompak. Pengertiannya adalah istilah yang digunakan pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata yang terkadang disertai dengan pembunuhan. Itu apa? Perampok dan perompak. Penyamun pun sama. Jadi istilah ketiga istilah ini adalah pencurian tapi yang melakukan kekerasan. Kan kalau yang mencuri biasa tadi yang dikatakan di awal itu hanya mencuri barang saja. Tapi kalau di sini adalah mencuri barang tapi dengan kekerasan, maka istilahnya berbeda. Nah, yang pertama adalah ada penyamun, perampok, perompak dosa besar hukumnya karena jelas-jelas diharamkan oleh agama dan ancaman di akhirat berupa azab yang sangat dahsyat. Jadi sama. Jadi semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu semua hukumnya dosa besar. Ya. Nah, sekarang kita lihat tentang hukuman yang ada di dunia. Nah, ini hak atau bentukan hukuman bagi perampok, penyamun, dan perompak ada di surat Al-Maidah ayat 33. Nah, yang pertama ada A. Jika merampas dan membunuh dihukum mati.
dan disalib. Jadi kalau misalkan menyamun, merompak, dan merampok itu sambil membunuh, maka hukumannya itu lebih parah daripada yang membunuh saja. Itu apa? Dikisos dan disalib. Dihukum mati dan disalib. Berarti jasadnya setelah dihukum mati lalu disalib. Saking apa? Saking hukum perbuatan ini sangat keji. Nya cek bahasa nama kalau pakai bahasa Sundanya mah yang dipau kartana yang dibunuh nyawana. Kalau di Indonesia apa disebutnya? Begal. Nah itu yang sering kita dengarkan. Begal itu adalah sama dengan penyamun, perampok dan perompak. Makanya kalau dihukum ini pasti wajar hari ini polisi kalau ada begal itu langsung tembak di tempat. Dan itu benar sesuai dengan hukum ajaran agama juga. Apabila terbukti dia melakukan. Ya, dan bagusnya lagi si begal itu ya harusnya setelah ditembak mati disalib di arah terus. Karena kenapa? Menjadi tanda bahwa pembegal itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau mau hartanya aja diambil. Betul kan? Jangan sampai hartanya nyawanya. Itu luar biasa biadabnya orang yang merampok, menyamun, dan merompak. Terus yang selanjutnya ada belum merampas harta tapi membunuh, maka hukumannya kisos. Jadi cuma membunuh doang, tapi tidak mengambil hartanya, maka hukumannya kisos. Terus yang C hanya merampas saja, artinya adalah potong tangan, berarti sama dengan mencuri tadi. Menakut-nakuti saja, maka hukumannya adalah diasingkan. Ternyata menakut-nakuti itu di Islam itu dihukum, diasingkan hukumannya. Contoh misalkan bapak nih, bapak itu karena memang lagi seneng bercanda gitu ya, akhirnya awas lo, aku rampok lo kamu nanti kalau pulang, aku bunuh lo kamu nanti kalau pulang. Itu sama aja dengan sama aja dengan kita itu menakut-nakuti atau prank. Ini sekarang di YouTube banyak tuh prank-prank tentang bahwa itu begal, kita bawa pisau, ada motor lewat, kita begal gitu kan, seolah begal. Ternyata di Islam itu dilarang. Hukumannya apa? Diasingkan selama 1 tahun. Luar biasa, karena kenapa? Memang Islam itu menjaga bagaimana kita silaturahmi dengan baik pada sesama. Bagaimana kita menjaga etika, bagaimana itu tidak akan terjadi. Karena biasanya orang melakukan kejahatan itu berawal dari apa? Dari candaan. Betul nggak? Jadi sebuah candaan bisa jadi beneran. Makanya hati-hati, makanya kita kalau bercanda itu harus dengan iman. Jangan bercanda karena hawa nafsu. Karena kalau bercanda dengan hawa nafsu sudah pasti nanti bakal melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, baik. Terus selanjutnya, oke. Sudah ada yang ditanyakan dari mulai tadi yang pertama tentang zina, terus yang kedua ada qadha, ketiga mencuri, 4 merampok, menyamun dan merampak, 5 meminum minuman khamar. Ada yang ditanyakan seputar itu? Tidak. Baik, kalau memang tidak, di situ ada gambar. Ada gambar? Gambarnya sedang apa itu? Boleh buat maksiat tapi dengan syarat. Ada nggak sih maksiat ada syaratnya? Ada nggak sih? Oke, ini satu gambar yang harus dianalisis. Tapi dianalisisnya adalah per individu, tidak berkelompok. Jelas? Baik, silakan gambar ini dianalisis, hubungkan gambar di bawah ini dengan hudud. Dari mulai kamu baca judul. Oke, mau baca Bapak bacakan? Baik, boleh buat maksiat tapi dengan syarat. Si itu tuh ngomong, Cis tertajam Ustaz, kalau saya nak ini kayaknya bahasa Malaysia. Ustaz, kalau saya nak buat maksiat boleh tak? Lepas itu saya taubat lagi, boleh tidak? Analisis. Terus yang kedua, lain kali yang ini dulu kayaknya. Buatlah maksiat di tempat yang Allah tak nampak. Kalau malaikat mau datang, cobalah minta tanggung sekejap untuk beri masa kepada. Ini intinya, kalau memang kita mau berbuat maksiat, carilah tempat yang memang Allah tidak melihat. Itu intinya. Dan kalau nanti malaikat datang, maka kita minta waktu sebentar saja untuk melakukan maksiat. Itu. Terus yang ini adalah
kesimpulannya bahwa si orang ini akan melakukan maksiat, tapi akan bumi itu Allah yang maha melihat segala macamnya. Dan yang ini berpikir lagi si Ustadz ini, kamu gitu kalau bahasanya, kamu mah kalau memang tahu kenapa kamu lakuin ini maksiat. Nah, terus lihat gambar ini, terus yang kesininya, makanya yang namanya kehidupan dunia tidak melepas dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan mata ini ya. Nah, hubungkan dengan masa lalu. Beri waktu 5 menit, silakan. Baik, silakan. Waktunya sudah 5 menit. Maka silakan siapa yang akan mengeluarkan analisis tentang gambar ini. Kenapa ada boleh buat maksiat tapi dengan syarat, sedangkan judulnya materi kita hudud. Maka hubungkan gambar ini dengan hudud. Silakan. Siapa? Boleh? Maya? Mia ya? Ya. Oke, silakan berdiri. Di situ saja. Menurut hasil analisis, menurut saya bahwasanya dari contoh cerita boleh buat maksiat tapi dengan syarat, secara tidak langsung kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut karena Allah saja maha melihat, dan walaupun di situ ada syaratnya, carilah tempat di mana Allah tidak melihat, sementara Allah maha melihat. Jadi secara kesimpulannya tidak ada tempat yang tidak lihat, semuanya Allah melihatnya. Oke, baik. Kesimpulan biasa, kesimpulan dan analisis yang sungguh bagus. Jadi menurutnya bahwa apapun yang kita lakukan, kejahatan baik tadi zina, foto, terus mencuri, menyamun, merampok, merompak dan sebagainya, kita mau melakukan tersembunyi pun Allah akan maha melihat dan pasti maha mengetahui. Jadi mau dimanapun tempatnya, sesembunyi apapun Allah maha melihat atas semua yang kita kerjakan. Jadi ingat satu hal, tidak boleh berbuat yang seperti tadi. Jelas? Terima kasih ya. Yang lainnya ada? Cukup? Oke, baik. Sekarang analisis gambar kedua. Oke. Analisis gambar kedua adalah analisis gambar di bawah ini dan kaitkan dengan hudud. Ingat besar tuh. Apa bacanya? Sosial media. Kenapa Bapak ambil gambar ini? Karena memang hari ini yang paling efektif untuk mengeluarkan suatu hal yang tidak baik, baik yang baik ataupun tidak baik itu melalui media sosial. Oke, silakan dianalisis. Bapak kasih waktu 5 menit buat menganalisis gambar ini. Baik, silakan. Ada yang mau mengeluarkan analisisnya tentang gambar ini dan dikaitkan atau dihubungkan dengan hudud? Ada? Silakan ya. Oke, silakan Rahman Hafid. Ya. Baik, menurut hasil analisis saya antara gambar sosial media terhadap hudud ini, di mana media sosial sekarang kita dapat mempublis sesuatu dengan cepat dan dapat dijangkau oleh hampir setiap orang dapat menjangkauinya. Dalam kasus hudud ini terdapat banyak sekali hal yang bisa mengkaitkannya pada sesuatu kejadian yang tidak baik. Semisalkan dengan berzina, kita dengan mempost atau memposting suatu foto yang dipercantik, hal tersebut dapat menimbulkan hasrat bagi seorang lawan jenis untuk memperzinanya atau melakukan perzinahan dengan orang tersebut. Adapun hal lainnya seperti mencuri, kita bisa memposting sebuah barang atau pencapaian kita di sosial media tersebut hingga menimbulkan iri pada orang lain dan menimbulkan rasa ingin mencurinya, maka suatu saat barang tersebut bisa saja dicuri oleh orang yang melihat di sosial media tersebut. Sekian dari saya. Oke, nah, itu sangat benar sekali apa yang dikatakan sama Rahmat Abdul Hafid, bahwa media sosial itu memang luar biasa ya. Seperti tadi dikatakan bahwa kita aja bisa saja berzina karena melihat foto yang luar biasa berubah. Mas buku wajah nama jelek, tapi ternyata pas di HP, pas di Instagram ataupun di Facebook jadi apa? Glowing ya. Nah, glowing. Akhirnya kita jadi wow gitu. Padahal pas aslinya pas ketemu wah banget gitu. Wow banget. Nah, itulah yang akan menyebabkan, karena memang media sosial itu sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan kita, baik peran negatif ataupun peran positif. Makanya hati-hati mempergunakan media sosial.
Jelas ya? Jelas. Dan ini gambar yang terakhir. Dan ini tugasnya adalah nanti buat kelompok. Ya, tugasnya sudah ditugaskan. Tugasnya tugas kelompok, dibikin 4 kelompok atau kelompok 5 orang. Tugasnya apa yang harus dilakukan dengan melihat gambar di bawah ini dan dikaitkan dengan hudud. Tapi ini untuk tugas minggu yang akan datang. Ya, jadi tolong gambar ini nanti teman-teman semua atau Anda kelas 11 bahasa bisa menganalisis tentang gambar ini. Apa yang harus dilakukan dengan melihat gambar di bawah ini dan dikaitkan dengan hudud dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, media sosial ada manusia yang lagi di bawah dan menggendong handphone atau menggendong Android yang dalamnya ada berbagai macam. Itu tugas ya, karena minggu depan kita bakal ketemu lagi dan kita bahas tentang gambar ini sebagai pembuka ataupun apa sesi yang nanti akan kita lakukan di minggu depan. Cukup? Ada yang ditanyakan tentang masalah hudud? Tidak? Tidak. Oke, baik, kalau tidak, tugas ini dikerjakan dengan baik. Minggu depan kelompoknya nanti dilaporkan. Minggu depan insya Allah kita bertemu kembali. Kalaupun minggu depan nanti dijadwalkan untuk daring, maka nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Jelas ya? Karena hari ini kita kebetulan diperbolehkan untuk luring atau bertatap muka dengan jaga jarak dan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, tapi untuk minggu depan mudah-mudahan kalau bisa tetap muka kembali, maka tugas ini dibawa. Kalau tidak nanti bisa dikirim ke Google Classroom dengan jangan lupa tulis nama kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya tidak berubah seperti yang waktu hari pertama, yang pasti dengan kelompok 4. Jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Dari lupa mohon maaf, dan sebelum diakhiri, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas 11 Bahasa. Dipersilakan. Sebelum pembelajaran hari ini diselesaikan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih dari Bapak. Mohon maaf banyak kekurangannya, dan Bapak pamit mudah-mudahan minggu depan bisa bertatap muka kembali dalam keadaan yang batas. Dan walaupun nanti di daring, maka tugas tetap dikerjakan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.